Titanoboa carejonensis adalah salah satu makhluk purba paling menakjubkan yang pernah ditemukan oleh para ilmuwan. Ular raksasa ini merupakan predator puncak yang hidup sekitar 60 juta tahun lalu, tak lama setelah kepunahan dinosaurus pada akhir periode Cretaceous. Dengan panjang yang diperkirakan mencapai 13 meter dan berat hingga 1,1 ton, Titanoboa adalah ular terbesar yang pernah diketahui dalam sejarah bumi. Penemuan dan studi tentang Titanoboa memberikan wawasan yang luar biasa tentang kehidupan di era Paleosen dan bagaimana makhluk-makhluk purba beradaptasi dalam lingkungan mereka. Pada tahun 2009, fosil Titanoboa ditemukan di tambang batubara Cerrejón di Kolombia oleh tim paleontolog dari Smithsonian Tropical Research Institute. Daerah ini dulunya merupakan hutan tropis yang luas dengan iklim yang jauh lebih panas dan lembab daripada sekarang. Fosil Titanoboa ditemukan bersama dengan sisa-sisa tumbuhan, kura-kura raksasa, dan buaya purba, menunjukkan bahwa ekosistem pada waktu itu sangat subur dan mendukung kehidupan berbagai spesies berukuran besar. Penemuan fosil Titanoboa mengejutkan dunia ilmiah karena ukurannya yang luar biasa. Sebelumnya, ular terbesar yang diketahui adalah Python reticulatus dan anaconda hijau, yang memiliki panjang maksimal sekitar 9 meter. Titanoboa jauh melampaui ukuran ini, menjadikannya raja predator di ekosistemnya. Penemuan Titanoboa sangat penting dalam pemahaman kita tentang kondisi iklim dan lingkungan pada masa itu. Salah satu aspek yang paling menonjol adalah indikasi suhu global yang jauh lebih hangat daripada saat ini. Titanoboa membutuhkan suhu tinggi untuk bertahan, menunjukkan bahwa suhu rata-rata pada masa Paleosen mungkin lebih panas dibandingkan saat ini. Temuan ini menunjukkan adanya hutan lebat di masa lalu, menandakan bahwa wilayah Kolombia yang kini gurun dulunya memiliki ekosistem yang kaya. Titanoboa memiliki tubuh yang besar dan panjang, menyerupai boa atau anaconda modern, tetapi dengan skala ukuran yang jauh lebih besar. Panjangnya diperkirakan mencapai 12-13 meter, sedangkan berat tubuhnya bisa mencapai 1135 kg. Diameter tubuhnya sangat besar, hampir seukuran ban truk, menunjukkan bahwa ular ini memiliki otot yang sangat kuat untuk melumpuhkan mangsa. Seperti ular modern, Titanoboa kemungkinan adalah pemburu dengan teknik lilitan, constriction. Dengan tubuh sebesar itu, Titanoboa mampu melilit dan menghancurkan tulang mangsanya dengan tekanan yang sangat kuat. Mangsa utamanya mungkin termasuk reptil besar seperti buaya purba dan kura-kura besar yang hidup di hutan tropis Cerrejón. Fosil Titanoboa ditemukan di lapisan batuan yang menunjukkan bahwa daerah Cerrejón pernah menjadi rawa tropis dengan suhu rata-rata yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan iklim tropis modern. Para ilmuwan memperkirakan suhu rata-rata di ekosistem Titanoboa sekitar 30 hingga 34 derajat Celcius, lebih panas daripada hutan tropis Amazon saat ini. Ukuran besar Titanoboa menunjukkan bahwa lingkungan panas berperan penting dalam pertumbuhannya. Ular adalah hewan berdarah dingin, ektotermik, sehingga suhu lingkungan memengaruhi metabolisme dan ukuran tubuhnya. Lingkungan yang hangat memungkinkan Titanoboa untuk tumbuh hingga ukuran raksasa karena suhu yang stabil mendukung aktivitas metabolisme yang efisien. Hutan purba tempat Titanoboa hidup juga penuh dengan pohon-pohon besar dan berbagai spesies tanaman tropis. Ekosistem ini mendukung kehidupan banyak spesies herbivora, yang kemudian menjadi mangsa bagi predator besar seperti Titanoboa. Di antara mangsa potensialnya adalah kura-kura raksasa dan buaya purba yang berbagi habitat yang sama. Sebagai predator puncak, Titanoboa memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistemnya. Ular ini kemungkinan menjadi pengontrol populasi hewan herbivora besar, mencegah ledakan populasi yang dapat merusak vegetasi hutan. Selain itu, keberadaan Titanoboa menunjukkan bahwa hutan tropis pada periode Paleosen memiliki keragaman hayati yang tinggi, mirip dengan hutan hujan tropis modern. Selain sebagai predator, Titanoboa juga menjadi bagian dari rantai makanan. Setelah mati, tubuh besar Titanoboa mungkin menjadi sumber makanan bagi berbagai organisme kecil, seperti serangga, burung pemakan bangkai, dan mikroorganisme. Dengan cara ini, Titanoboa berkontribusi pada daur ulang nutrisi dalam ekosistemnya. Mengapa Titanoboa punah? Titanoboa punah sekitar 58 juta tahun lalu, kemungkinan karena perubahan lingkungan yang signifikan. Salah satu faktor utama yang memengaruhi kepunahan Titanoboa adalah perubahan iklim global. Suhu rata-rata mulai menurun secara bertahap,
yang berdampak pada metabolisme dan ukuran tubuh ular besar ini. Dengan menurunnya suhu, Titanoboa mungkin kesulitan mempertahankan metabolisme yang diperlukan untuk ukurannya yang besar. Selain itu, perubahan lingkungan seperti pengeringan rawa-rawa dan penyusutan habitat tropis juga bisa menjadi penyebab utama kepunahan Titanoboa. Kompetisi dengan predator lain yang lebih kecil dan lebih adaptif, seperti buaya purba, juga mungkin berkontribusi terhadap kepunahannya. Penemuan Titanoboa memberikan wawasan penting tentang bagaimana makhluk hidup berevolusi dalam kondisi lingkungan tertentu. Dengan memahami bagaimana Titanoboa hidup, ilmuwan dapat mengkaji lebih dalam tentang dampak perubahan iklim terhadap ekosistem purba dan bagaimana makhluk besar beradaptasi atau gagal beradaptasi terhadap perubahan tersebut. Titanoboa juga menjadi inspirasi dalam memahami evolusi ular modern. Banyak ular modern, seperti boa dan anaconda, memiliki kemiripan fisik dengan Titanoboa, meskipun ukurannya jauh lebih kecil. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun lingkungan berubah secara drastis, strategi berburu dan bentuk tubuh dasar ular tetap berhasil secara evolusi. Selain itu, penemuan Titanoboa menyoroti pentingnya konservasi situs fosil seperti tambang Kerejon. Situs-situs ini menyimpan informasi berharga tentang kehidupan di masa lalu yang dapat membantu kita memahami perubahan lingkungan global di masa depan. Titanoboa tidak hanya menarik perhatian para ilmuwan, tetapi juga masyarakat umum. Reputasinya sebagai ular terbesar yang pernah hidup telah membuatnya menjadi subjek dalam berbagai dokumenter, buku, dan acara televisi. Salah satu dokumenter terkenal, Titanoboa, Monster Snake, menampilkan rekonstruksi digital Titanoboa dan bagaimana ular ini mungkin berburu di hutan purba. Kehadiran Titanoboa dalam budaya populer juga menimbulkan minat terhadap paleontologi dan studi tentang hewan purba. Banyak orang terpesona oleh gagasan tentang ular raksasa yang pernah menjadi penguasa ekosistem hutan tropis. Titanoboa mengajarkan kita tentang kekuatan alam dan bagaimana makhluk hidup berevolusi untuk bertahan dalam kondisi ekstrim. Ular ini adalah contoh nyata dari adaptasi luar biasa yang memungkinkan spesies bertahan dan mendominasi ekosistemnya. Namun, seperti makhluk lainnya, Titanoboa tidak kebal terhadap perubahan lingkungan. Kepunahannya adalah pengingat bahwa bahkan makhluk terbesar sekalipun dapat punah jika tidak dapat beradaptasi dengan perubahan. Selain itu, Titanoboa menyoroti pentingnya melindungi lingkungan kita saat ini. Dengan meningkatnya suhu global dan kerusakan habitat, banyak spesies modern menghadapi ancaman yang serupa dengan yang dihadapi Titanoboa jutaan tahun lalu. Memahami sejarah kehidupan di bumi dapat membantu kita mengambil langkah untuk melindungi keanekaragaman hayati planet ini. Titanoboa adalah salah satu keajaiban paleontologi yang menggambarkan betapa luar biasa kehidupan di bumi jutaan tahun yang lalu. Dengan ukurannya yang besar, Titanoboa mendominasi ekosistemnya dan memberikan wawasan berharga tentang adaptasi makhluk hidup terhadap lingkungan mereka. Meskipun telah punah, cerita Titanoboa tetap hidup melalui penelitian ilmiah dan imajinasi kita, mengingatkan kita akan kekuatan dan kerentanan kehidupan di bumi.